Nah, bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Waalaikumsalam warahmatullahi Injaken wabarakatuh. Menjawab. Malam ini kita akan coba jawab pertanyaan tentang database. Oke, nah langsung aja mana yang punya soalnya? Oh, belum hadir. Belum masuk lagi. Ntar, aku invite dulu teman-teman yang lain. Ini udah ya. Oke, kayaknya belum ngeh ya mulainya. Hmm, kita buka dulu eh, sebuah aplikasi online namanya DB Designer. Itu kita bisa nanti untuk melakukan eh, perancangan tentang database. Jadi kemarin itu ada pertanyaan bahwa gimana sih caranya merancang database yang bagus gitu secara standar untuk membuat kita kasih kasus judulnya inventory ya gitu ya. Oh ini udah ada Zero, ada Mas Ardi dan sebentar lagi nyusul sama Mas Budiman. Yang punya soalnya belum hadir. Kita mulai aja. Jadi tadi sebenarnya di sini ada fitur yang namanya bikin tabel ya. Nih lihat bisa banyak. Kelihatan kan layarnya? Udah kelihatan sekarang? Kelihatan. Nah, ada yang namanya star schema. Nah, star schema itu adalah bentuknya kayak bintang, makanya disebut star. Skema tuh ini. Ini kita. Ini tuh apa sih untitled field? Ini adalah wakil dari yang disebut database gitu. Tapi dalam bentuk belum jadi database, masih skema. Nah, di sini contohnya kita punya misalnya tabel stok. Stok dalam konteks inventory ya, kita akan mengurus inventory. Jadi stok barang itu punya itemnya. Nah, item itu biasanya maksudnya ID itu lebih baik dia auto increment dan dia juga primary key. Dan karena mau di auto increment otomatis dia harus berupa apa? Integer, angka ya. Nggak harus integer, bisa jadi yang lain. Cuma keumumannya adalah integer. Mungkin di MySQL ada yang namanya big integer. Tapi esensinya sama. Tergantung jumlah nanti barangnya berapa. Nah, mulai dari sini, stocks. Nanti kita juga punya tempat lain yang namanya, misalnya tabelnya isinya supplier. Ya. Nah, supplier juga punya, nah ini ID supplier. Kenapa begini? Karena setiap mungkin udah jadi rahasia umum bahwa primary key itu kita kasih nama ID depannya gitu biar biar mudah untuk mengenali dan dia otomatis auto increment dan itu ada di setiap tabel. Kenapa seperti itu? Apa enggak langsung harus saja misalnya namanya aja, misalnya perusahaannya misalnya supplier company name gitu ya. Saya pakai teks aja biar mudah nanti karena tulisan. Nah, itu panjang pendeknya nanti disesuaikan kalau memang sudah tahu karakternya. Jadi kemarin-kemarin kalau ada yang udah pernah ngasih tugas atau ngasih proyek gitu, biasanya disebutkan misalnya panjang dari nama company yang bisa didaftarkan cuman sekian karakter gitu. Dan nah itu membuat kita jadi punya batasan dan nantinya bisa ngukur berapa sih kilobyte per satu record ya. Nah, ini juga sama. Untuk address kita perlu. Kenapa? Karena kan kita akan punya kontak. Nah, itu
Biasanya telepon ya, telepon itu kalau dikasih angka suka aneh, jadinya kita pakai teks 62 sekian, 8 sekian gitu kan. Nah, ini belum nyambung, kan stok itu punya nama ya, jadi item name juga, contohnya begitu. Ini yang aku bisa bayangin sampai nanti Mas atau teman-teman punya masukan atau bahkan, constraint tersendiri, bahwa batasan bahwa, "Oh, inventory di tempat saya contohnya kalau ini toko buku beda sama toko sayur," gitu kan, beda lagi sama toko di Indomaret gitu, isi cara ininya. Tapi generically, tabelnya sama, tapi kolomnya mungkin yang berbeda. Nah, jadi ada item name di sini, kita save dulu dia teks ya. Teks itu nggak bersize karena batasnya beda-beda. Jadi ada item name, terus kemudian ya kan disuplai oleh siapa? Nah, di sini muncullah tadi supplier. Gimana nulisnya? Supplier. Nah, dia disamain. Jadi harus sama ya karena dia ID ngambil ke sana. Jadi nggak perlu ditulis misal nama perusahaannya atau apa di sini, nggak perlu. Karena sudah ada di supplier, tabel supplier. Ini suaraku jelas kan, Mas? Jelas kok Mas, jelas. Oh ya. Nah, dia masuk jadi foreign key ambil dari supplier. Gini, itu satu, nanti banyak lagi ke sini. Nah, itulah yang membuat jadi yang disebut star skema gitu. Oke, nah kira-kira belum ada yang handle inventory, Mas Ardi atau udah? Ini handle inventory belum. Belum ya? Nah, itu ada Mas Hibatullah, selamat datang. Jadi, halo halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Nah, ya, terima kasih udah hadir. Kita lagi bahas database dulu. Nanti kalau ada pertanyaan di luar ini juga silahkan. Ini memang sesinya untuk ditanya gitu. Nah, pertama jadi akses ya, ngulang lagi bahwa akses dulu ini, alamat ini adalah sebuah designer free dari dbdesigner.net gitu. Nah, sebenarnya ada aplikasi offline-nya. Nah, ini yang online-nya dan ini keuntungannya tuh nanti kita bisa sampai 2 relation ini aja, kita bisa, ke sini. Misalnya kayak scale ya. Oh iya lupa, belum di-save. Nah, kalau belum di-save jadi gini, karena skemanya belum dikasih nama. Ini kalau dikasih nama dulu, namanya inventory. Nah, inventory management. Misalnya gitu ya. Tapi kayaknya enggak. Skema tentang inventory management aja. Nah, inventory management. Sini nanti muncul sebelah sini. Ini yang udah nyambung ya. Nah, yang udah nyambung ini bisa kita ekspor jadi, query MySQL contohnya. Tuh, termasuk yang belum ya, tapi, kita fokusin sama yang udah, misal kayak gini. Kita create, nyambung, kemudian nanti terjadi constraint di sini. Nah, ini sintaksnya, ini sudah dipermudah. Nanti tinggal dijalanin di bulk atau di query window-nya MySQL, mau ditupai phpMyAdmin ataupun HiDSQL atau SQLyog atau apapun lah itunya, kliennya terserah. Yang jelas itu caranya. Ini salah satu caranya. Ada juga yang memang udah bawaannya, contohnya kayak MySQL Workbench. Itu boleh juga. Cuman agak agak berat aja untuk yang yang punya spek komputernya kurang misalnya. Karena tujuan kita kan masih coba-coba gitu. Kalau yang itu udah langsung ke database-nya gitu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo Mas Tio. Gimana malam? Halo.
Halo halo, oh lewat chat, baiklah. Ya kemarin kan, nanya, nah sekarang kita jawab ininya apa, dengan prakteknya bahwa gini cara, relationship ini satu ya, masih masih satu. Nanti kan, ceritanya sampai sini adalah ada punya stok, nyambung ke daftar supplier. Karena supplier itu ngirim barang, kita taruh catatan itu, tanpa ribet di, apa namanya, karena kecampur gitu datanya. Kita pisahin, ini datanya supplier, nama daftar supplier aja. Ini daftar barangnya aja. Nah gitu. Terus nanti ternyata stok ini juga dipisahin. Meskipun barang, ada 1.000.000, 1.000 atau berapa miliar nomor, tapi kemudian kan gudangnya cuma muat misalnya ya udah dikhususkan, misalnya kadang-kadang ada yang nggak gampang kebakar atau apa namanya, organik nggak boleh dia campurin ke sama misal apa, kayak kimiawi deterjen gitu misalnya, itu nggak boleh disatuin. Nah, jadi itu terpisah di gudangnya misalnya. Nah, jadi kita perlu daftar, warehouse. Warehouse tuh gudang maksudnya, itu misalnya. Nah, otomatis dia punya nomor gudang ya maksudnya, jadi ada ID warehouse-nya gitu. Ini aja udah cukup, jadi nah ini beda, kemudian nanti jadi warehouse, apa, ada address-nya tersendiri karena truknya mungkin nanti ngambil ke situ, ya kan? Iya. Nah itu, di stok kita bisa sambungkan dengan cara di sini warehouse. Yang mana tuh gitu kan warehouse-nya. Lihat ingat tipe data harus sama dan dia jadi foreign key di mana dia ngambil dari tabel mana dan kolomnya yang mana. Field itu kolom ya. Jadi dia akan nyambung. Nah, jadi gini, udah mulai kelihatan kayak bintang. Gitu ya. Sampai sini agak paham? Ada pertanyaan? Ini kayaknya di Discord ada yang oh enggak. Di mana kok hilang? Mana ya? Oh, oke. Oke, oke. Nah, sambil buka berarti. Ya, gimana? Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Nah, itu Mas Arifnya udah ada. Gimana sampai sini? Mas Arif? Halo, halo. Cukup jelas nggak? Kita lanjut atau ada pertanyaan lain? Atau dari sini aja belum belum nangkap? Mungkin kita bisa perjelas. Nah, siapa tadi yang mau speak? Raise hand. Oh, lanjut. Oke, oke. Baiklah. Jadi apa tadi? Sampai mana kita? Sampai warehouse ya. Jadi yang namanya inventory kan urusan tentang pengaturan barang ya, mau naruh di mana, ada berapa. Singkatnya sampai seperti ini dan ini belum ada harga loh. Dan harga mungkin nanti ada harga promosi, harga harga barang apa namanya? COGS, customer good. Apa istilahnya? Barang harga yang sifatnya belum ditambahin profit, harga produksi aja. Nah, seperti itu. Itu di sini bisa masuk.
Terus kemudian nanti apa lagi kebutuhannya? Kayaknya perlu siapa? Mas Arif atau halo Mas Arif? Halo, halo, halo Pak. Iya, jadi kasus inventory-nya kayak apa nih misalnya? Inventory apakah ini? Apakah ini buku ataukah ini toko minimarket misalnya seperti ya sebut aja Alfamart, Indomaret, Lawson dan semuanya gitu. Yang kayak gimana tuh inventory yang dimaksud yang sedang nanti kita mau bahas ini? Kayak gitu juga juga boleh tuh. Oh, oke. Ya, Nah, jadi biar kita samain mindsetnya bahwa kita lagi ngurusin minimarket gitu misalnya. ya. Nah, kan berarti dari inventory tersebut kita punya tempat tuh dari warehouse stok, tapi dia juga punya rak. Kalau kalau di minimarket kan raknya suka beda tuh. Rak khusus untuk minuman sama bahkan minuman juga dibedain. Ada yang apa namanya? Ada yang kesehatan, ada yang apa namanya? Jus-jusan gitu segala macam. Nah, itu tuh kan rak gitu. Nah, nanti kita punya daftar rak gitu. Gitu. Itu apa namanya? Ya itu yang rak rak gitu ya. Nah, nanti di sini jadi dia punya tempat tersendiri rak, ambil dari rak. Udah. Nah, di sini udah mulai kelihatan. Nah, terus nanti kita bakal sambungin ke MySQL. Nih, kalau udah jadi bisa gini. Nah, inilah query yang bagian alter table dengan stok. Ini nama foreign key. Sebenarnya kita bisa MySQL sendiri, tapi karena kita menggunakan software ini gitu ya. Jadi dia nulisnya namanya begini, stok FK 012. Ini bebas. Tapi dia ngambil dari tabel mana, kolom mana gitu. Ini tabelnya, kolom udah gitu mah kita copy paste aja ini, kita jalanin di MySQL kita punya kita. Sambil ngeliatin MySQL. Nyalain dulu. Service. Salah. Kalau saya dimatiin supaya hemat resource. Jadi nyalain dulu service-nya. Udah nyala. Baru kemudian kita gabung. Ini suka ada error di awal. Misalnya kita bikin baru database-nya. Kita bikin apa nih? Ini market ya. Gitu. Ini market mana market. Nah, ya udah tinggal new query tab yang tadi paste. Layarnya kelihatan sampai ini kan ke aplikasi HiDSQL. Kelihatan. Nah, ini udah tinggal hapus yang belum atau belum jelas buat kita. Udah. Nah, ini tinggal dijalankan semuanya. Nanti muncullah refresh torak. Udah. Dan dia udah tersambung. Taunya gimana? Lihat sini. Misal stok. Indeksnya sudah muncul. Foreign key-nya udah ada. Ya, berarti query-nya berfungsi. Maksudnya vice versa dari si designer ke database MySQL. Gitu. Ini bisa juga langsung aja pakai PHP MyAdmin ya. Gitu. Tuh. Gimana Mas Tio, agak jelas nggak kemarin nanya
sama Mas Arif? Sampai sini jelas Pak, sampai sini. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan kah? Mungkin kita bisa advance apa namanya? Kasusnya coba dibantu apa aja, misalnya apa lagi? Stok ini tadi expire udah ada belum? Belum ya? Stok expire. ID kuantitinya belum ditambahin. Oh ya, betul. Expire date. Quantity. Pendek aja deh. Ya, gitu ya. Quantity itu enggak, kayaknya dia bukan float kan, dia cuma jumlah. Iya. Gitu. Siapa lagi tuh? Statusnya. Ya, status. Nah, status ini saran saya dia punya sendiri status. Ambil dari ini status tempat lain maksudnya. Di sini statusnya macam-macam. Status. Kenapa? Karena bisa jadi dia misalnya lagi dikosongkan, lagi apa gitu ya. Dan itu banyak banget. Kita harus istilahnya jadi punya kode gitu untuk itu. Gitu. Nah, inilah kenapa skema seperti ini disebut star skema. Karena dia maksudnya dari tengah ke tempat lain. Dan mungkin nanti nyambungnya ke karena ini masih inventory ya. Save. Oke, nah kayak gitu. Setelah ini barulah kita udah yakin nih. Nah, baru nanti kita bikin view dari masing-masingnya. Maksud bukan di sini ya, tapi dari database-nya. Yaitu di sini. Let's say maksudnya tuh jadi bukan langsung akses ke tabel ini, tapi ngakses relasinya masing-masing. Misalnya jadi gini. Select stock gitu ya. Kan gini aja. Oh ya, kosong kan. Ini mana? Lihatnya di kolomnya. Nah, itu langsung dengan apa namanya? Misalnya kita ngambil join dengan si supplier dulu misalnya. Jadi nanti dia muncul suppliernya. Tentu saja dengan WR gitu. Nah, inilah yang nanti jadi view-view dari masing-masing dari laporan kita nanti gitu. Kayak gitu. Gimana? Mudah kan sebenarnya bikin database? Nah, nanti ini nggak cuma sampai sini, nanti kita gabungin ke status terus yang lain juga. Nggak cuma sampai stok sama supplier, relasinya tergantung menu yang sedang kita akses gitu maksudnya. Gitu. Gimana Mas? Ada input? Mas Tio, Mas Alip? Ada. Apa?
Gimana? Eh, ini kan baru di stok ya. Baru stok. Berarti nanti bakalan ada menu ke transaksinya juga. Nah, betul. Transaksi itu kan beda, maksudnya Beda. beda tabel tentu saja. Ini Iya. kan cuma stoknya. Nah, belum ada transaksinya. Hmm. Nah, tapi di antara mereka udah jelas ya relasinya. Hmm. Nah, Berarti nanti ketika misalkan ada transaksi masuk nih berarti di kuantitinya itu tetap dimasukin. Berarti insert into berarti ya. Query berarti melakukan query kasusnya dulu, atau kasusnya apaan? Kasusnya misal lagi isi misalkan ulang gudang gitu ya. ya misalkan kan nanti ada barang masuk, ada barang keluar. Hmm, Nah, kalau barang masuk kan pasti dia insert into, pasti kan quantity bertambah nih. yes. Nah, ketika barang keluar, otomatis kan si kuantitinya juga harus dikurangin. Nah, berarti itu pengurangannya berarti setiap kita mau ada barang keluar langsung si kuantitinya diupdate atau gimana nantinya gitu. Kalau untuk si quantity sepertinya kayaknya kita salah naruh deh ini. Untuk quantity salah naruh ya. Jadi gini maksudnya. Sebentar ya. Cancel. Kalau ceritanya cuma sampai sini, ini cuma kayak laporan terakhir dari si stok tersebut. Nah, tapi kalau proses aktivitasnya, berarti kan ada aktivitas lain yang namanya tadi misal apa namanya penambahan stok gitu ya, Ya. atau kalau dibeli kan berarti pengurangan stok. Nah itu kan berarti aktivitasnya karena nambah kita beli masuk berarti statusnya di sini stok tersebut itu ready untuk dibeli gitu ya, Ya. siap untuk dijual gitu kan. Nah, pada saat siap untuk dijual berarti yang dipilih itu hanya yang kita udah masukin jumlah misalnya 10 statusnya masuk gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini punya kategori ID tersendiri misalnya di sini item apa namanya? Apa tadi aktivitasnya adalah Transaksi keluar atau barang transaksi keluar keluar. masuk, Ya, aku lupa barang keluar. namanya apa ya, kita kasih nama ini dulu aja, barang keluar tadi ya, Barang keluar ya. barang masuk dulu dong, Ya, masuk masuk ya. dulu, masuk dulu berarti, barang masuk. Aktivitas ini, apa sih namanya, loading ya kalau nggak salah ya sebenarnya. Nah itu teh harusnya ada catatan, itu kalau nggak salah setiap truk masuk dia punya surat Ya. jalan kan. Nah si surat itu mengacu kepada aktivitas tersebut. Misalnya di sini ID ya gini ya. Kita nanti kasih nama benernya, aku lupa namanya. Nah, pada saat ada begitu, itu langsung dia nyari ke itemnya. Item yang dimaksud itu yang mana? Nah, ambil ke stok. Ini kayaknya ada yang salah nih kita berarti. Berarti dia bukan stok, itu cuma item. Bentar, nanti kita rename ya. Nah, jadi barang, item, kemudian kapan terjadinya, misal tanggal transaksi, tanggal pengiriman, misalnya tanggal pembelian berarti dalam hal ini. Nah, lengkap sama jamnya. Aku masih share screen kan? Oke. Nah, jadi pas barang masuk, kapan, item yang mana? Nah, gitu. Nah, si stok ini salah ini, namanya yang salah. Kenapa? Karena ini harusnya dia item aja. Kalau stok itu kan item yang bergerak, maksudnya yang bisa berubah gitu maksudnya. Nah, di sini baru muncullah si jumlahnya. Barang masuk itu masuknya berapa untuk item tersebut gitu. Ini yang benar. Nah, nanti
nanti di dalam query-nya baru ada pengurangan antara barang masuk dan barang keluar gitu. Biasanya nyambungnya sama surat ya, surat jalan. Nanti deh, item ya, yang pasti ada itemnya. Itu disambungkan dengan item tadi. Ini adalah aktivitas di mana kita mengeluarkan barang. Gitu. Kurang layout. Oke, gitu. Apalagi nih skemanya. Aktivitasnya di sana apa aja? Tanggal keluar ya, tanggal transaksi di sini. Oh, gini aja ya. Sorry, text date. Nah, untuk ini. Nah, ini juga berarti transaction date. Tapi dalam konteks ini keluar, masuk dan itu keluar gitu. Keluarnya berapa? Gitu. Terus, oh ya, nanti ada otorisasi. Dan keluar ditaruh di mana? Nah, gitu misalnya. Statusnya display atau bukan display. Misalnya masih baru dimasuk aja. Terus apa lagi ya? Apa lagi nih, Mas? Gimana? Nah, terus nanti somewhere di tempat lain gitu ya, bisa jadi beda apa ya, beda bahkan beda aplikasi gitu maksudnya. Dia udah nerima item yang ada di display. Jadi skemanya udah beda. Misalnya di tempat lain kita bikin skema baru gitu maksudnya. Tapi kita taruh di sini dulu biar kelihatan. Jadi misalnya di sana udah ada transaksi. Misalnya di sini adalah tabel transaksi. Tabel apa namanya? Transaksi ya namanya. Jadi text. Nah, di sini tuh tidak mengurang yang ada di sini. Oh, ini berarti salah. Ini harus hapus. Jangan hapus ya. Nah, itu. Nah, transaksi di sini yang terjadi dia ngambil dari item yang mana gitu. Item. Oke. Nah, sampai sini gimana? Ada
Mas Tio, Mas Arif? Agak nangkep ya. Jadi apa namanya? Skemanya, alur-alurnya kenapa harus dipisahin? Nanti biar enak pas query-nya. Kalau misal mau update warehouse aja, berarti ke tabel warehouse aja. Kalau nanti mau akses aktivitas barang keluar ya ke tabel barang keluar aja. Item aja. Jadi inilah yang disebut salah satu bentuk normalisasi. Gitu ya. Halo. Transaksi ngambil dari item. Transaksi nggak ngambil dari item. Dia membutuhkan ID itemnya. Oh iya iya, iya itu. Dia tidak menghilangkan si itemnya, cuma maksudnya dia cuma ngambil ID-nya. Jadi nggak misal kita nyari berdasarkan nama, ya nggak apa-apa. Tapi secara nginsertnya ke tabel transaksi cuma ID-nya aja. Gitu. Kan berarti ada tanggal transaksi berarti nanti kan. Gitu. Kemudian nanti ada ya kuantitas. Di situ transaksinya termasuk apa? Transaksi apa namanya? Pembelian kah? Lebih tepatnya sih ya kebanyakan sih kalau di sana transaksinya pembelian ya. Tapi ada satu lagi sebenarnya yaitu tipe type-nya misalnya retur. Itu bisa jadi kan? Iya. Oh, berarti Gitu. ada yang approve itu. Hmm? Atau jadi ada yang Contohnya kayak roti. Roti ditaruh di minimarket. Terus kemudian 3 hari kemudian masih ada sisa dari 10 stok dia mau tukar gitu. Kan itemnya udah beda meskipun jumlahnya sama ya. Yang kelihatan sama customer 10 setiap hari ada. Tapi sebenarnya setiap hari expire ditukar dia, ya kan? Nah, itu. Berarti di dalam item tersebut punya namanya apa sih namanya? QR code apa bukan? Barcode ya, barcode. Barcode itu biasanya angka semua. Tapi bisa jadi ada ABCD-nya, jadi teks aja deh. Ya, itu macam-macam sih. Jadi tergantung itunya. Nah, itu kan kalau itu mah setiap kresek atau setiap package kan satu ya barcode-nya gitu. Tuh nanti itu untuk di-scan gitu. Nah, dari barcode tersebut dia nyari kemudian baru masukin ke transaksi gitu. Transaksi inilah yang sebenarnya digunakan oleh POS. Maksudnya point of sales. Dia cuma ngambil ini ke item. Cuma itemnya ini bukan item yang ada di general besar. Kalau ini kita kan dari yang besar ceritanya nyambung ke super database-nya. Sebenarnya kita bisa bikin yang terdistribusi, yaitu misal di cabang ada 10 cabang minimarketnya. Nah, di tempat dia aja. Meskipun di pusat lagi mati lampu misalnya database-nya atau internetnya mati, ya kan masa jadi stop pembelian kan nggak gitu kan. Nah, jadi dia punya tuh kopian daftar ininya. Strukturnya mirip gitu. Gitu. Cuma belum terupdate gitu. Nah, nanti pada saat terupdate itu ada yang namanya stock opname. Nah, itu. Stock opname itu menghentikan semua aktivitas dia dan mulai penghitungan. Nah, jadi dalam item tersebut ada ada tabel yang tersendiri namanya tabel stock opname. Gitu. Karena itu sebuah proses. Stock opname itu sebuah proses. Bukan tapi karena dia sebuah proses, jadi dia perlu ada jadwalnya gitu. Berarti ada jadwal, berarti ada apa namanya? Tanggal kejadian yang kemudian hasilnya dari kalau ini generiknya, kalau di dalamnya detailnya kita bisa gimana caranya tadi? Dekat. Nah, ini detailnya adalah
dari opname tadi, dia cuma ngambil, dia nggak jadi family key, dia jadi stock opname. Ambil dari situ, dia-nya sendiri punya ID-nya dia sendiri, ID dari detail tersebut. Gimana caranya ke atasin? Oh gitu, ada opname date-nya sudah ada tadi di sana, jadi kita ganti ke misalnya dari item tersebut, item yang lagi di opname gitu. Jadi yang ambil dari mana tadi? Items. Jadi item. Nah, kemudian statusnya gimana? Misalnya, apa namanya? Kuantitas pada saat di opname ini berapa item tersebut? Nah, gitu. Nanti itu akan dibandingkan dengan hasil transaksi. Kalau ternyata ada selisih, berarti, nah gimana? Kalau khusus untuk shop opname, yang akan diakui tentu saja yang hasil opname. Transaksi ini wajib sebuah penemuan bahwa ada yang nggak tercatat di dalam transaksi, entah karena mati lampu, entah karena barangnya hilang, gitu. Nah, berarti ini sama siapa? Operator atau pelaksananya ya. Salah. Ya, bisa masing-masing. Bisa juga satu. Nah, berarti nanti nyambung ke data pegawai. Gitu. Oke. Normalisasi tabelnya udah kelihatan kan? Kenapa-kenapanya? Gimana Mas Arif? Udah cukup cukup panjang? Ya lumayan panjang sih, baru kali ini lihat yang benar-benar gitu. Cuman Ya, nanti ini Kak. pada saat ini kan nanti ada barang masuk tuh. Hmm. Berarti itu dihitung sama SQL-nya. Kalau misalkannya kan ngitung stoknya itu berarti gimana tuh? Misalkan ini barang masuk dikurangi barang keluar dulu atau gimana nantinya? Kalau untuk stok, misalkan ini di item di kuantitinya tadi dihilangin. Iya, karena memang nggak ada di situ. Jadi adanya di sini. Jadi gini misalnya ya, dianggap, jadi anggap stok opname pertama adalah nilai awal gitu. Ya. Nilai awal. Jadi pertama masuk itu kan berarti barang masuk, kemudian dapat stok opname ceritanya. Hari pertama langsung punya angka di sini. Ini adalah sama dengan barang masuk nanti biasanya. Udah dianggap valid ya, di approve. Terus kemudian setelah itu terjadi transaksi, misalnya transaksi sini. Atau ternyata barang keluar tanpa transaksi ya, kan bisa jadi. Ya ditarik dari peredaran kan bisa jadi ya. Siapa namanya? Vendornya. Nah, suppliernya bilang kita nggak jadi jualan di minimarket itu. Ditarik kan bisa dikeluarin gitu. Nah, itu terjadi. Makanya di sini harusnya di sini ada suratnya ya. Jadi surat-surat itu voucher untuk menerangkan kenapa itu terjadi. Nah, keterangan-keterangan itu harus diketahui sama manajernya. Nah, si barang keluar itu terjadi ada angkanya. Jadi tadi misal masuknya 100, pas udah keluar kok yang dikeluar cuma 50 gitu. Berarti kan sisa ada 50, ternyata 50-nya udah ditransaksikan. Jadi ada di sini. Berarti di transaksi ada kuantitas, belum masuk ya. Nah, sebenarnya di sini bukan transaksi, namanya langsung. Misalnya tadi apa namanya pembelian teh sell. Lihatnya dari kacamata yang punya data ya, bukan dari kacamata customer. Jadi bukan purchase, tapi sales, penjualan. Ini penjualan. Daftar ini data kuantitas penjualan.
Sementara kalau di sini good exit kalau nggak salah atau good, aku lupa istilah aslinya. Nah, yang jelas ketika barang itu keluar dijumlahin lagi dengan penjualan itu harus sama dengan stock of none gitu. Jadi si items dia tidak memiliki si kuantitas tersebut. Kuantitas itu ada karena aktivitasnya. Jadi item itu cuma nyimpen nama-namanya doang gitu. Properties ya. Ya, properti. Atribut-atribut dari barang itu. Gitu. Kayak gitu singkatnya. Ya emang crudenya banyak ya. Iya, iya, iya. Emang jadi banyak. Belum lagi contohnya nanti kalau ternyata barangnya berupa barang belum jadi. Ini kan barang udah jadi. Barang tinggal jual gitu maksudnya. Iya, iya. Kalau barang yang harus dibikin dulu, manufactured, harus diolah, itu kayak baju misalnya, tapi bukan setelah masuk ke toko, tapi pas di tukang jahitnya. Nah itu, berarti ada sub-sub lagi, ada kain, ada apa gitu kan, atau di pabriknya misalnya. Kalau jualan susu sih mungkin ke kemasan sama gudang sapi perahannya gitu kan. Ya kayak gitu detailnya. Jadi kita kacamatanya inventorinya siapa gitu, stoknya punya siapa yang mau diurus. Kalau misal jualan pakan ayam, apakah si prosesnya gitu ya, si pembuatan pakannya itu yang kita catat sebagai inventory atau sudah jadi dibungkus, sudah jadi kayak pet shopnya. Nah itu beda kacamatanya, maksudnya beda skemanya gitu. Oke, ini bentar aku lupa ini bisa di sort. Bisa. Agak rapi. Ya gitu deh. Gimana? Pertanyaan? Bentar, ini saya lumayan banyak nih. Jadi lagi ngeliat-ngeliat dulu. Sama baru pertama lihat database yang benar-benar real gitu. Kalau yang kemarin kasusnya itu udah ada ya database-nya? Cuman kalau yang kemarin sih lebih simpel, cuman buat ngatur itunya aja, kayak stock openingnya aja. Jadi keluar ya barang yang keluar berapa, yang masuk berapa, cuman itu doang. Karena Oh. memang ya cuman buat kebutuhan pribadi sih yang kalau yang itu. Mas Tio nanya tuh, kalau banyak apa? Kalau banyak join jadi lemot nggak? Ya itu tergantung tempat. Sebenarnya sih jawabannya enggak ya, cuma relatif tergantung data row-nya, data baris datanya, baris data yang ada di sini. Tapi itu lebih cepat daripada ketika kita semuanya di satu tempat. Coba bayangin misalnya satu tabel doang. Kita isinya misalnya satu tabel gitu ya. Terus kemudian kita load semuanya. Itu berarti lebih kasihan apa si DBMS ya, si engine SQL-nya. Kayak MySQL-nya atau itu. Kenapa? Karena dia diakses lagi sama tempat lain dan itu akan terjadi bottleneck, yaitu dia punya data pengen keluarin tapi corongnya cuma sedikit. Kayak botol, ya bottleneck itu adalah lehernya botol gitu. Ya kan corong keluarnya kecil. Nah, itu.
Masalahnya di situ Mas Tio. Nah, tapi kalau dikasih select ini, maka yang keluar itu bisa diatur. Bisa teratur lah jumlahnya tergantung query yang kita tulis. Gitu. Jadi jatuhnya kalau select all-nya sih join pasti lebih berat. Tapi kalau karena ada where-nya, ada kondisi, ada syarat, nah maka dia jadi lebih ringan. Gitu. Dan satu lagi, di dalam SQL ataupun SQL Server atau database lain, ada yang namanya store procedure dan ada yang namanya view. Yaitu intinya sih adalah membentuk sebuah tabel temporer hasil dari join tersebut. Jadi itu yang bikin juga lebih cepat. Gitu. Gitu Mas Tio. Gimana Mas Arif? Nah, ini kayaknya kehalang ya. Propertiesnya gimana cara ngecilinnya? Oh ada hide. Apa? Nah, line color salah. Oke. Nah dari sini tadi udah kelihatan kan cara ekspornya. Tinggal ekspor, pilih SQL, pilih mesinnya, MySQL atau SQL Server atau SQLite, Postgre, Oracle, Snowflake. Tinggal generate aja. Gitu. Gini. Sip. Udah jadi. Constraint kelihatan. Udah. Jadilah. Gitu. Nah. Apa namanya? Kemarin ada yang mulai dari front-end. Formulir-formulirnya bisa. Ada yang mulai dari belakang. Bisa. Cuma yang jelas. Yang ditanya adalah laporannya. Yang bikin data itu banyak itu si laporannya. Laporannya mau sedalam apa, maka sumber datanya akan lebih banyak gitu. Jadi kalau dikasih project misalnya bikinin inventory nih, gini, oke, tapi sedalam apa gitu datanya. Nah, nyatanya adalah kita ngumpulin voucher-voucher, kita ngumpulin apa namanya? Dokumen-dokumen kayak surat jalan tadi. Nah, nanti bakal ada truk di sini misalnya. Mobil-mobil operasional misalnya di sini. Oh, apa namanya tuh? Truk ya pengangkutnya. Truk pengangkutnya. Nah, truk itu dia bertanggung jawab untuk setiap misalnya warehouse atau setiap jalur. Nah, itu. Itu nanti ada tersendiri, cuma maksudnya itu harus dicatat gitu. Di truknya, nomornya, nomor polisinya, terus segala macam. Kenapa? Ntar tiba-tiba hilang di jalan. Apa kabar? Beloknya salah misalnya. Gitu. Nanti dia bertanggung jawab nempelnya sama warehouse yang mana. Kalau truk gitu biasanya setiap perjalanannya ada di mana diverifikasi gak? Ada kalau Konfirmasi. dia internal ya. Kalau truknya dia nggak nyewa ataupun sebenarnya nyewa nggak nyewa tetap ada catatannya. Cuma bedanya adalah si statusnya itu ada di perusahaan sana atau di kita gitu aja. Nah di dalam database-nya juga jadinya ada semacam lokasi dia sudah sampai pengiriman kesekian truknya yang mana. Ini kan truk baru properti truknya belum aktivitas pengirimannya kan gitu. Dia nempel dari sini warehouse. Jadi setidaknya dikirimnya sama gudang di jalan apa tuh? Misalnya jalan di Pati Ukur misalnya gitu. Terus kemudian berarti truknya itu pasti yang warna putih nomor polisi sekian gitu. Jadi nanti nyarinya gampang kan gitu. Kalau ternyata dia udah jalan itu mah gitu. Nanti di sini ada kontak. Misalnya drivernya siapa? Driver kontak. Berarti makanya sebenarnya kita punya satu tabel
Yang besar di luar ini adalah people, orang. Daftar orang yang akan terlibat. Baru kemudian nanti perannya masing-masing. Nanti nempel ke tabel-tabel yang berkaitan. Gitu. Itu kalau diurusin sama si skema ini. Kalau enggak, ya dia aplikasi terpisah. Gitu. Tergantung skemanya. Tergantung aplikasinya tuh handle-nya sampai mana. Gitu. Misalnya, oh ya, tadi udah ada rak ya. Raknya misalnya kulkas di sebelah mana untuk frozen food. Kan tadi minimarket. Nah, terus mungkin ya jadi ada nomor raknya. Di mana rak itu misalnya juga ada masanya dia untuk diganti. Nah, berarti kan nanti bakal ganti ID raknya. Terus ada ukurannya. Di sini ada size. Size-nya apa namanya? Sekian liter atau sekian apa gitu satuannya. Gitu. Itu nanti. Jadi tahu cukupnya berapa gitu. Pengaturan kayak gitu termasuk. Terus apa lagi? Ini item yang sifatnya kelihatan. Kalau item digital misalnya, nah kan si propertinya beda ya. Gitu. Kayak jualan apa tuh? Apa tuh namanya? Spotify, vouchers, kayak gitu-gitu. Itu kan tetap barang jualan gitu. Nah, dan tetap masuk ke sales, tapi bukan dari item yang ini misalnya. Jadi mungkin nanti dipisahin antara item sama digital item gitu. Iya. Ya gitu Mas Tio. Jadi emang apa namanya? Tergantung makanya tadi kita punya studi kasusnya gimana. Nah, kalau kita mau stop di misalnya hanya barang, maka tadi dari sini cuma item, stock of name, dan ternyata gudangnya cuma satu, ya udah berarti kan nggak ada warehouse yang nggak ada truknya gitu. Ternyata kita cuma nerima aja, kita jadi misal apa ya toko frozen food yang beli putus, dapatnya dari sales, misal, maka otomatis kita mah cuma barang masuk sama barang jualan kan gitu, sama mungkin ongkos listrik, ongkos apa gitu-gitu ya. Tapi di dalam inventory-nya ya barang masuk ke kulkas yang mana, terus yang mana aja yang kejual, udah. Jadi dari ini kita bisa hapus-hapus beberapa tabel gitu, Mas Tio. Jadi tergantung si kasus. Ada Mbak Ike. Halo. Buat yang baru join, jadi kita lagi ngurusin inventory. Nah, ini tidak harus, ini tergantung kompleksitas dari kasusnya. Mas Arif tadi ngebayangin semuanya, maka ya boleh masuk. Itu kalau nggak salah ada aplikasi khusus, dia urusan seperti ini. Jadi, ya itu maksudnya ya mereka database-nya tuh kayak gini kurang lebih gitu. Nah, kalau Mas Arif apa namanya? Batasan masalahnya sampai mana gitu. Atau Mas Tio punya ini sendiri. Nah, kita batasin aja. Misal kita lagi bikin point of sales. Ya udah berarti item terhadap sales. Udah. Sebenarnya cuma itu. Sama stock of name di dalam toko tersebut. Gitu. Tapi dia nggak ada hubungan sama warehouse, nggak ada hubungan sama yang lain. Suppliernya ya adalah Mas nyambung. Oke, gimana? Kita mau bikin yang mana? Ini biar saya paham juga. Gitu. Boleh disimulasiin nggak? Misalkan ini kan barang masuk. Nah, barang masuk, terus di di sell atau kemana gimana? Jadi di apa? Disimulasiin dulu gitu. Biar Barang masuk.
Kalau itu berarti kita perlu datanya ya. Iya, biar Jadi gimana, ini proses yang mana yang mau di diperjelas? Kita copy ini, kita ganti tabel yang tadi. Kita bikin database, ini bisa di-drop. Karena kita udah berubah kisahnya. Udah lebih kompleks di sini, minimarket. Salah nama. Bisa di-rename ya? Oh ya. Oke, kemudian yang mana tadi? Query. Emang harus punya sedikit imajinasi untuk implementasikan ini. Oh, ini ada yang kosong ya? Ya. Nggak ke copy tadi. Apa katanya? Table warehouse already exist. Oh, udah exist. Udah. Oh, iya. Dah, kirain apa. Oke. Jadi, apa nih masalahnya? Dari barang, Ya, simulasinya gitu, alur-alurnya nanti misalkan ini bakal masuk ke sini, terus kayak gimana gitu. jadi pertama itu kan, aku cerita di diagram aja kali ya. Iya, ya, Agaknya biar enak. lama di itu. Kalau dari diagram aja misalnya kita tuh udah punya daftar itemnya, kita udah punya Ya. 1000 item. Berarti di item udah ada 1000 row gitu kan. Ya. Terus kemudian, nah kalau Mas Tio, bukan diagram alur kalau diagram alur itu lebih ke aplikasinya ya. Tapi kalau dari sini alur data yang dimaksud sama Mas Arif. Mas Arif itu lagi nanya alur data. Bentar. Ke screen share-nya ke mana tadi? Sini, udah ya. Nah, jadi kita punya tabel items, isinya ada 1000. Nah, kemudian itu udah berisi. Nah, berisinya itu datang dari mana? Datang dari barang masuk. Barang masuk. Nah, jadi barang masuk, misalnya tanggal 1 masuk gitu ya. Transaksi tanggal 1 sejumlah misalnya dari masing-masing item 1 gitu ya. Jadi di sini juga ada 1000 baris gitu kan. 1000 aja baris. Nah, nanti select barang masuk dari item tersebut propertiesnya, berarti udah dapet tuh semua yang ada di dalam warung kita gitu kan. Nah, dengan status tentu saja statusnya display gitu ceritanya. Kan ada barang masuk yang mungkin kita reject ya. Memang udah keterima tapi katanya ini mah nggak bisa dijual sekarang gitu misalnya. Atau ada yang rusak atau penyok atau gimana. Nggak jadi tuh. Memang masuk barangnya, tapi kemudian harus dikeluarin lagi gitu. Karena statusnya adalah merusak gitu. Jadi item di kita ada statusnya. Oke, ini ada ID status. Nah, statusnya salah satunya rusak, retur, atau apalagi gitu, macam-macam. Nah, dengan dikurangkan barang masuk dengan barang keluar, kemudian salesnya masih 0 kan, ini masuk hari pertama kan. Nah, maka 1000 itu ya masih 1000. Kemudian misal anggap aja hari pertama nggak ada yang terjual. Hari kedua baru ada terjual. Nah, barang masuknya nggak ada kan, 0. Salesnya yang ada, 1 misalnya. Jadi dari 1000 dikurangin dengan sales. Jadi 1000 kurang 1, 999 gitu. Dan nggak ada yang diretur untuk hari itu. Tapi ternyata kita jualan roti itu 3 hari. Maksudnya expire-nya 3 hari. Dia harus keluar barangnya.
Nah, dan juga berarti nanti di hari ketiga seharusnya ada barang masuk, tapi bisa jadi vendornya nggak bikin, bisa jadi aja. Nah, maka yang terjadi adalah barang masuk tadi masih di bulan yang sama ya. Jadi ada tanggalnya. Di bulan yang sama itu barang masuk dikurangin sales, kemudian dikurangin barang keluar. Nah, itu ternyata hari ketiga tadi udah expire. Jadi di sales cuman satu, yaitu hari kedua. Di hari ketiga ada barang keluar, yaitu roti yang harus dikeluarin, misalnya jumlahnya 10. Maka misal 1000 tadi dikurangin 11 gitu. Oh, Gitu Mas Arif. jadi nah saya tadi bingung itu barang keluar sama sel. Berarti kalau saya kan kalau biasanya bikin database itu masuk sama keluar itu ya udah gak ada sel. Berarti ini barang keluar itu barang yang nggak terjual, jadi masuknya ke barang keluar gitu. Masuknya ke keluar. Oh iya Jadi iya paham. siklus ini bukan siklus matematika apa? Gimana ya bahasanya? Ini adalah udah masuk ke bagian siklus akuntansi sih sebenarnya. Soalnya kan pencatatannya yang satu sales, yang satu lagi cuman keluar, maksudnya Keluar. keluar bukan karena terjual gitu Iya. maksudnya. Oh iya paham. Gitu. Jadi makanya tadi kalau nggak salah ada istilahnya deh, apa? Exit good gitu ya. Apa ya? Aku lupa istilahnya gitu. Yang sangat jelas banget bahwa dia itu bukan hasil jualan gitu. Nah, untuk masuk itu pun masuk karena dibeli, bisa jadi masuk karena dikasih kredit ya, apa maksudnya dikasih nggak usah bayar dulu gitu. Itu bisa masuk, nanti ada rupiahnya di situ kan. Nah, itu nyambung nanti sama si akhir bulan harus bayar berapa gitu. Apakah barang masuk berarti si kas dari toko tersebut apa namanya langsung berkurang gitu kan, karena dia beli putus, atau dia nggak beli putus, jadi nanti pas akhir bulan atau pas kapan periode tersebut baru, nah diakumulasinya tahunya dari jumlah barang dan rupiah pada saat dia ceritanya tanggal itu dibeli gitu. Gitu. Lanjut ke sebelum berarti. Oke. Nah, setelahnya hari keempat itu masih biasa terjadi transaksi, ceritanya nggak ada, biar gampang nggak laku aja. Biar gampang nggak ada transaksinya. Nah, terus kemudian di akhir bulan menjelang ya mungkin tanggal 29 atau 30 gitu, sebelum tanggal 1 lagi, maka kita lakukan stok opnam untuk pengecekan sebenarnya ada berapa nih di gudang atau di display kita. Nah, stok opnamnya terjadi. Jadi ID opnamnya nambah 1, nanti namanya mana tadi? Transaksi kok nggak ada opnam. Oh ini, opnam date itu terjadi misalnya tanggal 29 gitu ya. Ceritanya untuk ngitung semuanya butuh 1 hari. Nah, pada saat stok opname tanggal 29 gitu. Kemudian datang detailnya. Detailnya yaitu semuanya di-scan. Tet, 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 masuk ke situ semua. Oleh seseorang. Nah, seseorang ini dicatat operatornya siapa. Gitu kan. Nah, nanti dijumlahin di tanggal 29. Nah, opnam 29 hasilnya berarti plus tanggal 29 sisanya sama nggak dengan hasil ngurangin tadi barang masuk, Barang masuk barang keluar dijual, dijual. dan barang keluar gitu. Kalau ternyata jumlahnya sama berarti aman. Kalau enggak berarti baru. Nah, oh ini kita kayaknya lain kali jangan naruh di rak itu, gampang dicuri misalnya. Kayak gitu kesimpulan manajemen itu mah. Secara angka cuma jadi tahu ternyata kita faktanya, nah itu ada di stok opnam. Faktanya jumlahnya enggak cuman 1000 dikurangin 11 tadi, tapi ternyata 1000 kurang berapa? 20 misalnya. Berarti 9 lagi antah berantah, mungkin diambil sama karyawannya, mungkin ada yang enggak kecatat, mungkin macam-macam. Nah, itu yang akan diinvestigasi secara tidak ada di sistem ya maksudnya. Tapi secara catatan, oh gitu ternyata. Nah itu ngeceknya di stok opnam. Oh iya paham. Heeh. Itu punya layar sendiri dia. Ya. Apa namanya? View-nya sendiri di di halaman di apa? Webnya atau aplikasinya. Gitu.
Berarti stok Gitu. stok of name itu harus ya harus sama stok item yang ada di sistem gitu. Jadi stok of name itu kan yang dicek oleh yang bagian gudang gitu ya. Yang lalu diinput harus sama aja. Paham, Iya, paham. Iya, iya. kalau ya pengennya sama, biasanya sih Ya. nggak sama. Iya, iya. Kejadian sih pernah saya juga. Banyak yang nggak sama, cuma maksudnya tuh disitulah proses itu gitu. Nah nanti ketahuan secara moneter jadinya kan ada rupiah ya, oh kerugian sekian, kehilangan gitu maksudnya, kehilangan barang atau rusak gitu misalnya, ternyata jadi oh itu mah berarti harus dikeluarin gitu. Jadi muncul di situ. Ada tapi harus keluar misalnya atau apa. Nah, itu di status lagi misalnya. Nanti ini ada di status. Nah, statusnya mungkin dipisahin sendiri. Gitu. Berarti ini kayak misalkan ada barang masuk kan pasti kan dia udah punya status tuh. Hmm. Eh, eh, ketika udah di approve misalkan statusnya berarti yang kita rubah itu kan cuma angkanya doang kan, angka yang di ID status di item. Yang kita rubah di item Di ID status query-nya. ya. Iya, iya. Betul. Berarti cuma angka-angkanya doang kan? Angkanya aja. Jadi Iya. Nah, kayak punya apa ya? Sebenarnya kan kalau kita mah udah bisa lookup kan. Jadi apa namanya? iya, Select from status itu gitu. iya, iya, iya. Heeh. Insert into-nya aja tampilnya. Gitu. Ini kenapa Udah mulai ini sih udah mulai paham misalnya. mulai kebayang? Iya, Siap, iya. mantap. Oke, gimana? Mbak Ika ada pertanyaan? Mas Tio atau Zero? Rifki? Belum ada? Gimana ini? Ya udah. Nah, udah kalau gitu sekarang mungkin apa ya? Kalau pengen lanjut maka ya ini dijadikan tugas saja. Maksudnya kita bikin nih skema yang diinginkan. Ya bisa berangkat dari sini tergantung apa namanya kompleksnya. Ambil dari sini, bikin database-nya, sesuaiin dan bikin view-nya, bikin select-nya, di save sebagai view. Kayak gini maksudnya, view in ini loh maksudku yang disebut view yang ini. Sebenarnya select biasa, tapi create view. Itu ya. Halo. Jadi kemarin kan kita ada ya ini untuk yang ingin berpartisipasi dan lebih mendalam menurut percakapan kemarin bagusnya kita kerjain gitu. Nah, salah satunya misalnya dari skema ini gitu. Setelah kita bikin database-nya, kemudian kita bikin view dari masing-masingnya. Contohnya untuk stock of name tadi berarti select bintang from items where stock of name tanggalnya sekian gitu atau nanti dipilih di situ. Jadi maksudnya tuh semuanya muncul berdasarkan stock of name. Dah. Terus select misal view yang kedua adalah suppliers, daftar supplier. Set. Supplier dengan barang yang ada di kita misalnya atau gudang. Nah, dibuatlah view masing-masing itu. Nanti kita lanjutkan. Meskipun sudah jalan coding, apa kemungkinan desain database bisa berubah? Nah, itu kalau project yang benar, si si siapa namanya? Si desain ini jadi fix karena sudah disepakati. Karena udah tahu outputnya apa.
biasanya kita nggak langsung jadi ngerjain kayak ERD gini, kecuali kita udah tahu bentuk dari laporannya, gitu. Dari laporan kertas yang suka di-print gitu, kita udah tahu kepengennya gitu bahwa, oh nanti bakal ada urusan sama supir nih truk, berarti harus punya properti apa aja. Kita udah punya, oh lebih bikin POS aja misalnya. Ya udah berarti laporan penjualan, laporan gitu-gitunya. Nah, laporan itu kan punya kolom-kolom. Nah, kolom-kolom itu terbentuk dari data yang mana nih tabelnya, gitu. Nah, itu kan jadi fix. Ketika nanti ada perubahan, tentu saja boleh kalau dalam hal secara ngodingnya gitu ya, boleh. Cuma itu mungkin masuk ke iterasi kedua. Jadi iterasi pertama jadiin dulu. Misal kayak gini gitu. Ini dijadiin dulu aja. Proses ini jadi sebuah view, nanti datanya nyambung-nyambung, terus kemudian baru bikin API dari situ. Itu kita udah punya software pertama. Meskipun hanya mengeluarkan JSON data-data saja dari slash misalnya nama tokonya gitu, minimarket.com slash misalnya stok opnam, bisa set. Kemudian masukin tanggal, keluar aja, terus keluar data. Gitu aja gitu misalnya, tapi itu sudah jadi sesuatu kan. Nah, itu iterasi pertama. Kemudian ternyata ada perubahan atau penambahan. Nah, itu masuk ke iterasi kedua. Jadi dapat menu berikutnya. Atau dari Opnam itu sendiri misalnya ada perubahan kolom, boleh. Karena yang kita rubah nanti cuma query di sini. Nah, jadi secara aplikasi itu ngaksesnya nggak ke tabelnya, dia ke select view name misalnya, gitu. Makanya tabelnya hampir nggak ngaruh kita mau rubah, karena kita cuma ngedit view-nya aja. Yang ini loh. Ini kelihatan kan layarnya? Kelihatan. Nah, Cuman belum pernah nyoba sih. nah cara select-nya cuman sama seperti Oh, tabel. Jadi sama. view itu bikin tabel dari tabel. Nah, yang di dalam, jadi kita tinggal edit nanti query-nya itu. Jadi dia itu bukan tabel secara nyimpennya, tapi nyimpen query. Nah, query ini dikasih nama view apa gitu. Nah, misalnya di sini namanya ini nih yang ini, customers. Nah, nanti pada saat kita bikin aplikasi secara coding ya, misalnya dari coding editor-nya atau dari Rails-nya atau dari manapun, itu ngakses database dengan select bintang namanya, nama ini. Ininya kan nggak berubah kan, misalnya stok opnam tadi, proses stok opnam gitu. Tapi tabelnya ternyata yang terkait, misal join-nya banyak, nah ditulisnya di sini, di dalamnya gitu. Kita mah aplikasi secara bahasa backend, bahasa front end sekalipun, select-nya begini aja, gitu. Jadi kan nggak ngerubah. Nah, ini kayak ada where-nya, nggak ngaruh, karena kita cuma select bintang from. Nama ini, nama view-nya aja, udah, gitu. Jadi, secara aplikasi mungkin nggak akan berubah lagi gitu, tapi secara data bisa berubah. Gitu Mas, siapa tadi yang nanya, habis jalan bisa, Zero ya? Iya, gitu, bisa bisa berubah dan caranya kayak tadi, itu enaknya. Makanya, kalau ini mau direalisasikan menjadi sebuah aplikasi, saran saya, ini dibuat relasinya seperti barusan, terus kemudian disimpan dalam bentuk view, gitu. Intinya create view yang jadi tabel yang dibutuhkan. Iya, yang kita butuhkan misalnya untuk POS tadi, ya udah select bintang from sales. Ya udah, select bintang from sales, join sama item, gitu kan. Udah, terus kasih nama penjualan misalnya gitu ya. Udah. Soalnya view itu nggak insert ya, bukan insert tapi select. Isinya select semua. Nah, nanti pada saat kita mau insert, nah itu baru ngaruh ke kolom-kolomnya. Baru misalnya, oh ini mau ngapain? Mau mencatat transaksi penjualan, berarti insert into sales. Dengan ID item sekian, transaksi tanggal sekian, oh ternyata nama kolomnya bukan TRX date lagi, misalnya.
Misalnya berubah jadi tanggal transaksi misalnya kayak gitu. Ya ya mau nggak mau harus berubah kalau prosesnya sudah berjalan gitu. Gitu. Tapi kan jadi minim ya untuk lihat laporannya tetap gitu, tetap bagus kelihatan. Gitu. Gitu Mas Tio. Oke. Apakah kita jadikan aplikasi ini dan kita membuat sebuah aplikasi yang mungkin bisa dipasarkan di minimarket terdekat atau warung sayur terdekat? Boleh. Ya, ya silahkan. Jadi maksudnya tahapnya seperti itu. Bikin ini sesuai dengan skenario datanya, kemudian bikin view, kemudian nanti tahap berikutnya adalah kita bikin API. Apa? Kita bikin keluaran dari setiap select tersebut dalam bentuk JSON yang nantinya disebut API. Nanti baru kita bikin aplikasi yang mengakses API tersebut gitu. Itu cara yang lebih microservice ya, lebih portable untuk dipisah-pisah gitu. Antara back sama front-nya jadi nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu saling ganggu-gugat banget gitu. Meskipun tetap nanti akan berubah gitu. Tergantung si yang mana yang dominan. Nah, sementara bikin ini, orang yang memang dominannya pengennya di front end, dia bisa antara menunggu ya, atau dia ikut baca ini bahwa kemudian, oh kolomnya, jadi pengennya kolomnya ada apa aja. Nah, dia taunya dari select view tadi kan, pas kelihatan, set, oh ini datanya. Baiklah, nanti saya taruh layoutnya di sebelah kanan tanggalnya, sebelah kiri apanya gitu kan. Nah, jadi silahkan digitukan setelah view, orang frontend bisa bergerak untuk menggambar di sana atau menaruh layoutnya gitu. Di sini semuanya kita coba kalau mau lanjutin lebih baik dibagi langsung siapa yang ke front, di tengah atau di belakang, bagian apa-apa gitu. Tahapnya ya, bukan orangnya banget sih. Kalau mau gitu lebih baik Eee, antara 2 tahapnya yang dibagi atau orangnya yang dibagi, apa, PIC-nya, gitu. So, gimana? Teman-teman mau dijadiin? Dibuat dijadikan aplikasi maksudnya dibuat? Kalau ada input raise hand aja, apa, mic. Halo, Mas Arif, Tio, Mbak Ike, belum? Gimana? Jadi biar bertahap. Jadi maksudnya, yang berikutnya kita akan, yang tadi setelah view, kemudian ya kasih tahu nanti masing-masing, kemudian kita buat apa namanya, dari aplikasi itu menuju si view tersebut. Boleh mau ternyata bahasanya pakai Python, Flash, boleh pakai JS, Node.js-nya silahkan, nggak masalah. Karena itu tadi, karena kita udah sedang membuat sejenis microservice. Jadi masing-masing beda boleh gitu. Tapi untuk back-nya dianggap satu misalnya sama-sama dari Rails, sama-sama dari apa dulu gitu, satu dulu. Nanti setelahnya front-nya bisa macam-macam gitu. Karena ceritanya database ini kan server tersendiri, dia misah gitu di IP 10 misalnya, nyala. Nah, terus dia diakses dengan interface yang API tadi, satu. Nah, aplikasi misal pelaporannya, orang POS-nya, dia nggak di tempat yang sama, aplikasinya itu terpisah. Nah, dia ngakses ke situ dengan cara API, gitu. Dengan cara yang tadi, URL-URL yang sudah diterakan untuk hal ini. Itu front end-nya. Oke?
Ada pertanyaan lain? Belum ada. Oke. Ya udah. Kalau gitu. Di luar ini juga boleh nanya. Maksudnya bebas. Ini mah cuma karena pertanyaannya kemarin itu. Dan kita mau lanjutin bikin app. Biar jadi gitu. Kita coba tiru kayak aplikasi apa ya namanya? Tuh, kalau nggak salah apa ya? Ada nih namanya. Kita bikin dashboardnya dari POS sampai ke belakang aja. Aplikasi kasir gitu misalnya. Boleh. Gimana? Mana ya gambarnya? Aku nggak lagi promosi sih. Cuma maksudnya ini lagi biar jelas. Karena kan kita emang belum punya ya. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi kalau kita bikin sejenis ini. Kan lumayan. Ya. Yang ini nih. Itu pos point Ini observe. posnya kan. Oh iya. Dashboardnya kan. Tapi ini kan bisa kalau ada inventory-nya kan. Iya di belakang. Nah masalahnya kita apa namanya skemanya belum jualan apa gitu maksudnya. Gitu. Ujungnya bisa begini. Ini cuma ujungnya. Sementara kita kan lagi di belakang, lagi di paling belakang banget di SQL-nya kan. Ya. Gitu. Gimana? Menarik nggak? Menarik. Oke. Ya udah, kayaknya udah pada ngepul. Ini Mas Tio nggak ada lagi pertanyaannya. Apa nih? Oh ada, ternyata ada pertanyaan. Zero. Di kampus lagi belajar object oriented. Setelah habis sih. Tapi kan katanya objek saat ini this. Gimana sih? This kan katanya objek saat ini. Oh, tetapi kalau semisal parameter contohnya konstruktor beda nama, apakah field-nya auto ada this-nya? Di mana di Java? Kalau di Java this terus emang. Kalau di JavaScript this itu nggak selalu ada. Keyword this ya. Parameter beda nama. Konstruktor beda nama. Emang bisa? Objek saat ini semisal gimana maksudnya? Field sama parameter. Oh, iya. Kalau field
mungkin istilahnya ini atribut ya. Jadi sebuah kelas di Java itu punya atribut ya, Java kelas biar enak ngelihat Java kelas. Contoh. Nah, ini. Kelihatan ya di layar. Jadi untuk ini kita bukan yang itu, Den. Nah, ini. Class main yang ini otomatis dia this X atau ya maksudnya this-nya dari bukan this ditulis di sini. This dari objek tersebut gitu maksudnya. Name, param name. Tanpa this, tapi syaratnya harus beda nama. Field sama parameter. Ya, kalau this kan berarti di kelasnya itu sendiri maksudnya. Kelasnya itu sendiri. Si objek tersebut, sorry, instance objek tersebut. Meskipun tanpa this, tetapi beda nama tetap bisa. Iya, tetap bisa. Terus bingungnya kenapa? Apakah fieldnya auto ada this-nya? Itu di semua bahasa? Enggak. Karena enggak semuanya seperti Java. Maksudnya semuanya nurutin, tapi enggak semuanya seperti Java. Ya gitu. Jadi mereka enggak semurni Java dalam menerapkannya. Gitu. Tapi kalau soal this-nya sih ada sih di Pro. Sambil buka aja di ProGate. Yang ini. Apa namanya? This dari Rails tapi. Iya, kalau JavaScript udah macam-macam memang. Tapi this-nya itu sorry, mana ya? This titik nyarinya gimana ya? This. Ambil bahasa Inggris ya. Nah, kalau ini kan this yang berbeda bukan gara-gara kelas. Gitu. Jadi nggak semua this itu artinya itu. Kalau udah dalam kelas, mana ya yang ada kelasnya? Sebenarnya bukanya di Ruby super kelas. Nah ini. Salah, malah ketutup. Nih yang ini. Nih, di sini kelihatan di layar. Yang ini this untuk dia karena dia di dalam functionnya nulisnya benar gitu. Kalau nggak pakai ini, misalnya pakai arrow function, this-nya hilang. Dia nggak punya this gitu kalau di JavaScript ya. Ini JavaScript kan. Ya. Tapi kalau di bahasa yang lain, this itu tetap ada. Oh ini. Nah, namanya bukan this kalau di sini pakai self untuk si ini apa? Ruby. Di Python juga self, ya. Tapi konsepnya sama maksudnya. Dia merujuk ke dirinya si kelas tersebut gitu. Nah, ini jawab.
Iya. Kan kalau ini, tapi ini kan setelah jadi objek ya. Mana teh? Ya gitu. Maafkan penjelasannya kurang ini ya. Kurang puas. Atau udah jelas? Biasanya kita buat field sama parameter sama aja. This name sama name. Tapi kalau namanya beda. Oh. Kalau menurutku lebih baik pakai kata this deh. This name sama dengan apa gitu, param name. Itu lebih jelas nantinya. Pas baca lagi, ya kita nggak bingung sama tulis name sama dengan aja. Nanti ternyata namanya itu. Meskipun beda namanya. Iya justru karena beda namanya. Gitu. Kan kita pengen ngassign ke kelas tersebut. Tapi itu kebiasaan sih. Maksudnya boleh-boleh aja. Kalau saya mah lebih pilih pakai this gitu. Biar jelas, oh ini sedang ngurusin si kelasnya, dikasih parameter apa gitu. Karena takutnya pas lagi nulis gitu, ternyata dia namanya di variabel function tersebut gitu. Dan kita lupa di baris berapa. Jadi mendingan pakai this kalau memang maksudnya ke si kelas itu yang sedang berlangsung gitu. Tapi itu convention aja, itu kebiasaan. Untuk biar nanti pas balik lagi buka kode itu enak bahwa oh ini memang lagi ngurusin itu gitu. Dan biar nggak ketimpah sama variabel yang baru kita buat misalnya di baris berapa gitu di dalam function method yang barunya gitu. Karena contohnya kayak gini kan enak nih. Nih, this yang ini itu kan yang di kelas vehicle yang ini bukan di sini, bukan parameter ini. Jadi mau nama sama mau enggak mendingan gini. Sehingga nanti kalau mau berubah konstruktornya dirubah ya kan atributnya tetap. Jadi nggak apa-apa gitu. Mau ternyata namanya sama ataupun beda. Ini bisa jadi A sama B aja. This name sama dengan A. Nggak apa-apa. Karena kan nanti manggilnya vehicle.name. Tetap gitu. Ya kan? Gitu, Zero. Ini yang lagi bahas ini kan? Iya. Ya gitu. Jadi maksudnya vehicle string A, string B gitu doang juga nggak apa-apa sih. Tapi kan nanti si pas objeknya jadi objek maksudnya kelas ini misalnya kelas vehicle new vehicle misalnya. Terus kemudian kita mau aksesnya kan string apa dari name jadi vehicle.name gitu. Gitu. Tetap jadi input parameter sih bebas. Cuma semantik lebih baik. Kenapa? Karena ada dokumentasi gitu. Pas baca lagi kita tahu ini variabel apa sih gitu. Gitu. Tapi harus atau enggak? Jawabannya enggak harus. Gitu. Gitu. Oke. Semangat belajar Javanya. Nanti lanjut ke bahasa yang berikutnya. Oke. Next question. Pertanyaan berikutnya, pasien berikutnya. Ini Mbak Ike belum ada suaranya. Gimana Mas Teo ada pertanyaan? Mas Arif ada ini lain?
Yang membingungkan kata Zero, kalau dibedain nama parameter kenapa harus disamakan biar nggak pakai this. Jadi kalau bisa dibedakan nama parameternya, kenapa harus disamakan biar nggak pakai this. Itu sih. Gimana sih? Kalau konstruktor dia ya method, jadi kan bebas. Disamain sama siapa? Sama this-nya, sama atribut private string name gitu. Nggak harus, nggak harus. Paling nanti pada saat override kayak gini nih, super name, kan harus sama variabelnya. Ya, tapi ini juga apa namanya, argumen sih. Dia nggak nanyain nama variabel parameternya. Jadi nggak harus sama, bener. Jadi biasanya kelas itu kan definisi kayak database tadi. Jadi kayak ada nama tabelnya, terus nama kolom. Nah kayak gitulah. Nah kelas vehicle, kolomnya name, color, gitu-gitu kan. Nah itu kan biar enak. Jadi di di atributnya jelas. Tapi kalau jadi parameter itu mah pada saat bikin function lain atau masukin ke situ biar jelas namanya apa gitu. Nggak kena variable shadowing, iya. Ya gitu, benar-benar. Yang penting yang buatnya ngerti, terus nanti pas diserahin atau dibaca sama orang lain, alurnya jelas gitu. Yang kayak gini malah bikin bingung loh sebenarnya. Vehicle, string name, string color, kemudian this name, kemudian name, this color, color. Kan bingung. Maksudnya awal orang baca bingung. Tapi kalau orangnya udah buka jQuery, oh iya ya benar. This name buat yang ini katanya. Name buat yang parameter gitu. Bingung di sini adalah maksudnya karena kalimatnya sama. Name juga. Name diapain sama dengan name? Kan gitu ya. Ya keywordnya this. Makanya tadi aku terbiasa kalau lagi nulis kelas mah langsung this. Kalau maksudnya untuk atribut dari kelas tersebut. Kalau dari parameter ya dibedain aja. Vehicle, string, nama mobil, nama kendaraan, warna, this name sama dengan nama kendaraan. Sama aja sih. Cuma panjang. Nah, kilobyte-nya lumayan. Gitu. Oke deh. Baiklah. Maaf Pak, bingung Pak. Nggak apa-apa. Cok aja kalau ada yang ditanyain lagi. Yuk, masih ada berapa nih? Mau berapa menit lagi? Sudah Pak. Sudah, ampun ya. Ya, oke. Mas Arif gimana? Baik Tio? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, oke. Ya udah, kalau nggak ada berarti gimana nih? Mau dikumpulinnya lewat mana? Atau di pertemuan berikutnya? Selanjutnya kita bahas apa namanya? Ada pokok bahasan, ada pertanyaan macam-macam silahkan. Tapi pokok yang tadi eh, berarti ekspektasinya udah pada buat view-nya ya, selain dari tabel-tabelnya. Oke? Mas Arif, biar jadi Ya, lumayan. Jadi bahan paling sales. nanti ini dulu lihat dulu. Saya belum pernah nyobain itu tuh create view. Hmm. Belum paham sih. Paling nanti ya coba mempelajari dulu. Tanya aja di itu Ya. nanti aku kasih apa namanya contoh-contohnya mungkin. Oke, baiklah kita tutup ya. Ya. Nanti tanyakan aja langsung ditanya jawab dan kita lanjutin di sesi tanya ninjakan menjawab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.
Pak.